Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam satu aspirasi. Bapak Menteri kita yang terhormat, agar studi kiranya kita ini diterima aspirasi kita untuk menyuarakan kesetaraan dalam keadilan. Apa yang terjadi saat ini bukan karena kami baper Bapak, tetapi kami menyuarakan anak-anak kami yang stres. Yang kedua, karena COVID juga, ekonomi kita sebagian besar di antara kita pasti berdampak. Dan yang ketiga, yang jadi pertanyaan adalah anak-anak kita mempertanyakan kita, apakah sekolah itu mencari nilai atau mencari usia? Mencari nilai atau mencari usia? Jadi Bapak Menteri dan jajarannya, kami mohon tolonglah dengarkan suara kami. Kami mau melakukan aksi damai kok Pak. Kami tidak mau anarkis. Kami tidak mau merugikan orang lain. Tetapi kami juga mohon agar kami sebagai orang tua dan wali murid juga tidak dirugikan. Bapak dan Ibu sekalian, mohon jaga emosi kalian masing-masing, jaga jarak, jaga kesehatan. Kalau yang tidak kuat silakan duduk atau silakan beristirahat terlebih dahulu. Jangan sampai kita di sini malah jadi penyakit buat orang lain. Bapak polisi yang menjaga, terima kasih. Tolong ingatkan kami sekali lagi bahwa kami ingin melakukan aksi damai. Kami ingin melakukan aspirasi. Bukan kami ingin mau merusak. Bukan kami ingin melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kami ingin menyuarakan hak atas anak-anak kami supaya berkeadilan dan berkesetaraan. Terima kasih. Dan pemerintah memiliki komitmen terhadap anak. Anak-anak diperkosa haknya. Apakah itu dosa? Kalau mereka tidak layak lulus, jangan diluluskan dari SD. DKI merasa DKI ini bukan Indonesia lagi. Pak Menteri, kami sudah berintah DKI 2 kali. Kami sudah bertemu gubernur. Kita tahu Pak Menteri bergaul secara internasional, malu. Hanya di Indonesia, hanya di DKI. Hanya di DKI. Seleksinya usia. Apakah masih punya rasa malu? Malu. Malu. Kita punya kepentingan yang sama. Sekali lagi, jangan ada yang anarkis. Terima kasih. Ada yang salah. Ada yang tidak. Gimana yang sudah sesuai? Jelas-jelas anak-anak kami banyak yang terlempar tidak dapat sekolah. Bapak mungkin tidak merasakan karena anak-anak Bapak bersekolah di luar negeri. Jadi harus dibatalkan jalur journalisasi. Masih ada waktu, anak-anak belum kembali ke sekolah. Batalkan. Batalkan. Tidak ada penambahan kuota, tapi batalkan. Tolong Bapak Menteri, Gubernur sebagai pelaksana. Batalkan. Batalkan seleksi umur. Kalau mau jujur, gampang aja. Jalur journalisasi yang ukur jarak, prestasi yang lihat nilai. Kalau yang untuk yang tua-tua tidak perlu dicari lagi, ada paket A, B, dan C. Ya kan? Batalkan Bapak Menteri sekarang juga. Batalkan, jangan hanya mengulur waktu, meminta bukti. Kami ini semua bukti. Kami ini bukti hidup, saksi hidup ada kami terlempar tidak bisa sekolah. Kami korban. Anak-anak kami korban. Bapak bilang sudah sesuai, coba Bapak lihat ke lapangan. DKI tidak menjalankan perintah Bapak. Bapak Menteri harus memantau kebijakan yang Bapak keluarkan tentang umur ini. Di DKI dijadikan nomor 1 seleksi umur. Di tempat lain tidak, di 34 provinsi. Logikanya di mana anak-anak Jakarta Timur, Tebet harus pindah ke Kepulauan Seribu? Karena di situ yang menerima usia muda. Padahal jaraknya ada yang cuma 5 meter dari sekolah. Nilai pun tidak jelek-jelek banget, tapi tidak bisa bersekolah. Jadi tolong Bapak yang
Faktanya tidak. Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat, Bapak Nadiem Makarim yang saya cintai, saya bangga ketika Bapak dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan. Saya berharap Bapak melihat penderitaan anak-anak negeri ini, bahwa bukan cuma usia Bapak yang Bapak buat. Bapak sebagai Menteri Muda, kenapa Bapak memberikan kebijakan yang menjadi blunder di DKI? Karena menurut Kepala Dinas Pendidikan Daerah beserta jajaran yang terkait bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah sesuai dengan keputusan Bapak. Bukan. Yang tidak sesuai itu pelaksanaannya. Peraturan pemerintah jelas, umur ditaruh di bawah, DKI dibalik jadi di atas. Kami minta Bapak Menteri Nadiem Makarim yang usianya juga masih sangat muda, tolong dilihat, benarkah Pemprov sudah melaksanakan dengan benar apa yang menjadi perintah Bapak? Itu persoalannya. Pemprov selalu bilang sudah sesuai kebijakan Menteri, tapi ternyata dibalik, ya kan Ibu-Ibu? Dibalik. Jadi batalkan sekarang Bapak. Orang Bapak lihat DKI ini belum sesuai dengan perintah Bapak, dengan aturan Bapak, dengan permen Bapak, belum sesuai. Karena tidak dilaksanakan, umur ditaruh di atas, tidak mempertimbangkan nilai, jarak, ya kan? Kalau mau benar, gampang. DKI tinggal lihat organisasi yang ukur jarak, prestasi yang lihat nilai. Semua akan terakomodasi dengan benar kalau seperti itu. Mungkin kalau orang yang punya uang lebih, dengan gampang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mereka inginkan. Tapi saya pribadi Pak, dengarkan suara saya Pak. Saya seorang single parent Pak. Saya tidak sanggup menyekolahkan anak di swasta Pak. Tolong Pak. Tolong lihat nasib anak-anak ini Pak. Tolong lihat nasib anak-anak yang orang tuanya dengan keterbatasan. Bapak bilang semua berhak mendapat pendidikan. Dari afirmasi anak saya gagal, saya coba dari donasi Pak, yang katanya pakai jarak dulu baru usia. Tapi apa kenyataannya Pak? Sekolah yang anak saya mau tidak jaraknya jauh dari rumah Pak. Tapi apa, anak saya tidak dapat kesempatan Pak. Malah anak yang jauh lokasi rumah ke sekolah dapat. Karena apa Pak? Karena usia. Saya tidak melarang mereka bersekolah Pak. Tapi kenapa anak-anak yang baru tamat tahun ini hilang kesempatan sekolahnya? Tolong Pak dengar. Tolong batalkan PPDB 2020 Pak. Anak kami mau sekolah Bapak. Banyak anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Seperti saya Pak. Dari mana saya mau membiayai anak saya sekolah di swasta yang biaya pendaftarannya puluhan juta Pak? Saya tidak sanggup Pak Menteri. Pak, tolong Pak, beri jawaban yang kami inginkan hari ini juga kepada teman-teman kami yang sekarang ada di dalam Pak. Tolong Pak, Bapak jangan jadi pengecut. Bapak jangan seperti banci yang tidak mau keluar. Pak, kami panas-panasan di sini Pak. Merdeka! Katakan! Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami berterima kasih karena kita kompak untuk hadir di sini.
Sebelumnya kami pertama kali orasi demo damai pada kemarin beberapa hari yang lalu di Balai Kota. Saat itu memang Pak Gubernur juga tidak menemui kami. Kita bersyukur sekarang Pak Mendikbud mau menemui perwakilan kita di dalam. Jadi Pak Mendikbud, jangan lagi kita kacaukan dulu. Ini orasi demo kita yang kedua setelah kami kemarin di Balai Kota. Saya mau menegaskan, kita tetap demo damai. Kita menggunakan pita putih untuk damai, bukan mencaci maki. Saya sudah mengalami anak saya sendiri hanya hitungan detik tidak diterima, ditolak oleh 3 sekolah menengah. Padahal nilai tinggi, tetapi yang dinomorsatukan adalah usia. Yang baru kali ini terjadi di Jakarta. Jadi demo damai kita hari ini kita harus fokus, jangan kemana-mana. Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu sudah sesuai mengatakan bahwa usia bukan nomor 1. Tetapi juknis dari Diknas Pemda DKI yang menomorsatukan usia. Jadi kita jangan salah arah. Kemudian yang kedua, juknis dari Pemda DKI tidak disosialisasikan. Pada saat beberapa bulan yang lalu kami menanyakan apakah yang hasil dari meeting tentang PPDB dilaksanakan. Dia bilang mereka akan mengatakan belum pasti. Ternyata tanpa sosialisasi kita kaget, hanya jarak 1 bulan langsung dilaksanakan. Jadi kita minta sekarang bahwa usia bukan nomor 1. Karena kemarin saya mengalami persaingan anak saya sendiri dengan orang di SMA 21 tahun usianya. Di mana sekolah menengah yang usianya 21 tahun sudah melanggar peraturan WHO. WHO aja maksimal 18 tahun. Jadi kita harus fokus berjuangnya bahwa ini juknis dari Pemda DKI yang tidak benar. Dibenahi, dibatalkan, batalkan, batalkan. Jadi ada kesempatan, Bu, tanggal 1 besok kita mendaftar. Kalau tidak dibatalkan, kita minta dibubarkan, diulang Januari. Saya katakan pada saat kemarin di Balai Kota ada paket A, B, C. Alasan mereka bahwa menerapkan usia tua untuk pemerataan. Saya katakan pemerataan masih ada banyak jalan menuju Roma, bukan kita antipati dengan pemerataan. Ada paket A, B, dan C. Contohnya, Bu Susi, Menteri Kelautan pun ikut paket kejar, bisa jadi menteri. Kalau misalnya anak-anak kita yang berusia 15 sekarang berjuang melawan usia yang 20-21 tahun, kapan bisa tenang? Kapan bisa sekolah anak kita? Berarti ada gas 1 generasi. Dan kalau kemarin Pak Gubernur mengatakan bahwa ini belum tentu dibatalkan, kita harus berjuang, makanya di sini kita berjuang ke Pak Mendikbud. Jadi kita harus fokus berjuangnya. Usia nomor terakhir. Yang nomor 1 adalah kalau mau pakai zonasi. Zonasi, jarak. Jarak nomor 1. Dan kemudian baru kita lihat nilai. Untuk apa anak kita belajar capek-capek kalau nilai tidak digunakan? Sudah bimbel mahal.
politik partai atau hantu blau. Kami mengatasnamakan nasib anak-anak Indonesia. Atas nama anak-anak. Hanya tahun ini usia tua yang dilihat. Iya, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini pengalaman saya pribadi. Saya marahin anak yang hari harus belajar. Nah, kita kurangi uang rokok, kita kurangi uang lauk-pauk. Ternyata kayak begini doang. Ayo cuma sekian dari Bapak, dari saya. Terima kasih semuanya. Kami bukan meminta ganti pejabat, tidak. Kami hanya mengatakan ubahlah itu peraturan yang tidak sesuai. Batalkanlah PPDB DKI Jakarta yang tidak sesuai. Batalkan. Kita semuanya, baik orang tua, baik anak-anak, kita semuanya, kita bersatu padu. Ormas pun kita di sekolah juga bersatu padu mempersiapkan anak-anak didik kita, anak-anak kita semuanya untuk mempersiapkan UN, tetapi tidak dipakai UN. Bagaimana kekecewaan mereka? Mereka sudah belajar sampai tengah malam, mereka sudah membuat tugas-tugasnya, tetapi tidak diperhitungkan. Oh Bapak Menteri, tolonglah, lihatlah kita ini anak-anakmu. Tolonglah, kami dikatakan kalau umur itu tidak ada anak-anak yang orang miskin, orang kaya. Saya punya tetangga pun juga orang miskin, dia tidak masuk juga. Kalau zonasi itu adalah radius, pembatasan wilayah, berbeda dengan jarak. Kalau jarak itu adalah kilometer, jadi jelas kalau mau menggunakan zonasi dikatakanlah jaraknya, bukan batasannya. Bagaimana dikatakan jarak? Orang yang rumahnya belakang sekolah sama dengan orang yang rumahnya berapa kilometer dari sekolah. Itu tidak fair. Jadi kalau mengatakan jarak, jujurlah itu jarak atau bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita berpikir dengan jernih. Jangan karena kita berpikir kita mumpung berkuasa, kita yang membuat aturan, kita yang menentukan masa bodoh dengan yang lain. Tidak Bapak Ibu, mohon tolonglah ditinjau kembali. Bukan kami mengatakan Bapak Ibu tidak bisa, tetapi kami hanya minta 4 huruf dari Bapak Ibu sekalian. 4 huruf, NIAT, niat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memang ada niat untuk mengubah anak-anak Indonesia menjadi prestasi-prestasi yang gemilang untuk negara, untuk bangsa, gantilah, batalkanlah PPDB yang ada yang di DKI Jakarta. Dibatalkan. Terima kasih. Tolong dibatalkan PPDB tahun 2020. Sepakat kita? Karena ini akan menjadi polemik yang akan berkepanjangan. Bisa kita sekolah di swasta anak-anak kita setahun ataupun 2 tahun. Tetapi ketika tahun 2021 ini tetap dipakai, kita harus berhadapan dengan angkatan yang 2021. Betul tidak? Nah, kemana mereka semua nanti? Apakah akan sama seperti kita saat ini? Mereka akan demo kembali, mereka akan berbondong-bondong kembali menuntut hak-hak anak-anak yang telah terpinggirkan dan tercederai oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di DKI Jakarta yang memakai SK 501. Sedangkan kita tahu bahwa SK 501 itu jelas usia yang didahulukan. Kalau seandainya kita bisa melihat, sebelum kita mendaftar ke sekolah-sekolah, itu jelas terpampang di baliho bahwa hampir 65% itu seleksinya adalah jalur usia. Sisanya 20% jalur akademik, 5%-nya jalur prestasi, jalur atlet dan segala macamnya. Nah, diafirmasi berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang gagal karena usia. Sekarang zonasi telah selesai dan ternyata menurut data yang kita punya, hampir seluruh SMP negeri bapak-bapak dan ibu-ibu
hanya ditampung 20% saja, sehingga yang 80% akan bertarung untuk memperebutkan kursi 20%. Apakah ini adil? Apakah ini adil? Di Indonesia tidak ada orang yang pandai, tidak ada orang yang bodoh, tetapi ada orang yang rajin dan ada orang yang malas. Apakah kita mau disamakan anak-anak kita rajin dengan anak-anak yang malas? Pasti tidak. Nah, untuk itulah kita berharap hari ini setelah kita kemarin ke Balai Kota, bahwa Kepala Dinas Pendidikan selalu berlindung di balik jubah dan tameng Permen nomor 44. Padahal sudah jelas pasal 25 ayat 1 itu jelas adalah jarak terdekat dari sekolah dan rumah dengan zonasi. Ternyata Juknis DKI mengeluarkan SK 506, zonasinya adalah zonasi hampir satu sekolah diperebutkan sekitar 12 hingga 15 kelurahan. Sebagai contoh, anak saya ingin sekolah di SMA negeri yang jaraknya 50 meter dari rumah. Ternyata gagal. Kenapa? Karena usia. Yang diterima siapa? Anak-anak yang rumahnya itu jaraknya lebih dari 1 kilometer. Langsung saja saya bicara wilayah deh. Saya tinggal di Hutan Kayu Utara. SMA Negeri 31 di Hutan Kayu Selatan itu berbatasan dengan Hutan Kayu Utara. Hanya 50 meter. Tetapi yang diterima itu anak-anak dari Kecamatan Pulau Gadung. Maaf, Kayu Putih Kelurahan, Jati Kelurahan yang jaraknya sangat jauh. Ada Tanah Tinggi juga masuk. Nah, ini apa? Apakah ini nama keadilan? Apakah ini yang namanya pemerataan? Tidak. Tidak semua, ingat ya, tidak semua orang kaya itu harus pandai. Tidak semua orang miskin itu harus bodoh. Tidak. Ada juga yang miskin pintar. Anak saya dari SD, SMP hingga sekarang SMA nih yang saya pakai bajunya itu negeri semua. Fasilitas yang didapat apa? Kita sebagai orang tua motivasi. Ketika ada jalur lainnya, jalur KJP udah jelas di situ. Usianya adalah usia yang sangat tua yang diambil. Bicara masalah miskin, KJP dapat dong. Ya, tapi kenapa usia? Lagi-lagi usia yang diterapkan oleh PBDB DKI Jakarta itu sangat tidak mendidik kita. Mau kemana anak-anak kita nanti ke depannya? Untuk itu kita hadir di sini adalah menolak PBDB 2020. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Seperti yang saya katakan tadi, nanti kita akan bertarung kembali dengan angkatan yang 2021. Kasihan angkatan adik-adik kelas kita. Anak-anak kita nantinya ke depannya seperti apa? Kalau ini masih tetap diterapkan, saya berharap perwakilan kita yang ada di dalam, Bapak Menteri, Pak Nadiem Makarim, mohon untuk meninjau kembali PBDB 2020 DKI Jakarta, karena daerah lain yang kita ketahui memakai jarak. Jawa Barat memakai jarak, Banten memakai jarak, Jawa Tengah memakai jarak, Jawa Timur pakai jarak, dan itu ukurannya kilometer tetap. Alasannya kemarin dari Kepala Dinas Pendidikan, kita tidak punya alat untuk mengukur jarak. Mungkin mereka nggak pernah naik ojol. Tuh Pak Nadiem, tolong mereka tuh nggak pernah naik ojol tuh, sehingga kamu nggak tahu jarak. Jarak yang dekat, jarak yang jauh disamakan. Jadi sama dengan tarif ojol juga sebenarnya. Jarak terdekat dan jarak terjauh. Nah, inilah yang kita tuntut, bahwa hari ini kita menolak PBDB DKI 2020 dengan dasar kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban. Anak-anak yang lainnya akan menjadi korban. Saya yakin suatu saat pun ketika nanti kita di zona prestasi, zona akademi, Bapak-bapak dan Ibu mendapatkan SMA, saya berjanji pada diri saya, berjanji pada anak saya, walaupun nanti anak saya dapat negeri, saya tetap akan berjuang agar ini tetap ditolak jalur ini. Bagaimanapun juga, bukan kita menafikan teman-teman ataupun orang tua yang memang sudah mendapat negeri hari ini. Anak saya sampai saat ini tidak mau keluar rumah. Karena apa? Tetangganya mendapat SMK negeri. Karena apa? Karena tidak naik kelas selama 2 tahun. Bisa nggak? Bisa tidak?
Ya, Kepala Dinas Pendidikan memverifikasi alasannya apa ketika mereka sekolah terlambat. Apakah karena tidak naik kelas? Apakah karena putus sekolah? Atau apa? Kan banyak. Harusnya ada jalur tertentu dong. Jangan jalur kita diambil. Ingat, 65% jalur yang dipakai penerimaan adalah usia 65%. Tolak PPDB 2020. Kita angkatan COVID-19, cukup COVID yang merepotkan kita. Jangan PPDB yang jadi merepotkan kita kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai kemanusiaan, di manakah letaknya? Bapak Gubernur pun ikut bertanggung jawab atas hal ini. Menteri Pendidikan juga ikut bertanggung jawab akan hal ini. Semua kita ini dibodohi. Kita ini diajarkan untuk menjadi bodoh. Yang dipakai zonasi, malah yang diterapkan usia. Sedangkan pelajaran ilmu pasti itu adalah matematika. Matematika itu adalah ilmu pasti. Zona yang ditanya berarti wilayah, ukurannya kilometer atau meter. Kenapa di sini yang ditanya tentang usia? Di manakah anak kita sudah mencoba dari wilayah terdekat ditolak, dari wilayah yang terjauh ditolak juga karena faktor usia. Di manakah letak keadilan? Di manakah? Kita hanya mau pemerintah ini berbuat adil karena tidak ada si kaya dan si miskin, si bodoh dan si pintar. Banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu, anak yang tidak punya, anak tukang beca, anak penjual asongan, anak tukang cuci. Niatnya dia gigih, niatnya dia ingin memajukan ekonomi keluarganya, dia belajar dengan giat supaya mendapatkan nilai yang bagus, supaya mendapatkan sekolah yang gratis. Apakah ada solusi kalau kita mendapatkan sekolah swasta? Karena swasta itu adalah sekolah yang banyak makan biaya. Apakah pemerintah ingin menanggung? Jangan pemerintah ini membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh. Anak kita sekolahkan supaya lebih pintar dari kita, bukannya lebih bodoh daripada kita. Anak usia 19 tahun, kelas 1 umur berapa? 3 kelas dia kah? Harus juga berbuat adil, Bapak. Kenapa yang usia muda tidak bisa masuk? Kenapa ditetapkan pada saat dia kelas 1 SD diterima di sekolah negeri? Kalau memang tidak bisa masuk, jangan diterima di sekolah negeri pada saat pendaftaran dia kelas 1. 6 tahun Pak, anak saya, anak semua bangsa yang sekolah ingin masuk SMP, tapi tidak bisa, hanya berdasarkan usia. Orang bekerja yang diutamakan itu usia muda, bukan usia tua. Kenapa ada pemerintah membuat peraturan di awal masuk sekolah berdasarkan usia? Hapuskan Pak, hapuskan PPDB 2020. Setuju ibu-ibu? Hapuskan! 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 Sekarang ini kita mau kejelasannya, jangan tergaung, jangan kita digantung-gantung. Karena kemarin kita duduk bersama Kadisnas, tetap saja hasilnya yang dipilih itu adalah zonasi. Kita selalu dibodohi, kita duduk bersama tapi kita tetap
ada, jadi tidak logis kalau berpatokan kepada usia. Tidak apple to apple ya. Itu harus berdasarkan ya tadi, ya kalau mau menghilangkan kesenjangan, yaitu dari jarak. Siapa saja boleh mendaftarkan anaknya dan mendapat sekolah negeri. Mau kaya kek, mau miskin kek, mau tua kek, atau mau muda, mau pintar atau kurang, semua boleh sekolah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, betul tidak? Jangan dibiarkan ini pelanggaran ketidakadilan. Ini ada diskriminasi